والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan al-mizan yang wajib untuk kita imani tentang keberadaannya. Di antara keyakinan kita seputar mizan apa saja, Aba Muhammad? Nah, bahwasanya mizan kelak akan dipanjangkan di hari kiamat dengan mizan yang hakiki, yaitu memang betul-betul mizan, timbangan. Nah, berbeda dengan siapa yang mengingkari hal ini, Hudzaifah? Orang-orang Mu'tazilah, mereka katakan mizan itu apa maksudnya? Keadilan saja. Yaitu intinya adalah apa? Mizan yang dimaksud itu keadilan. Bukan mizan yang hakiki yang berupa timbangan yang di situ ditimbang amalan-amalan hamba. Dan hal ini jelas menyelisihi dalil yang zahir. Naam, dan menyelisih ijma' para salaf. Kemudian hal lain yang wajib kita yakini, nah, bahwasanya mizan itu memiliki lisan dan 2 daun timbangan. Berikutnya yang wajib kita yakini, Rifki. Nah, bahwasanya kelak yang ditimbang itu bisa berupa amalan hamba, juga apa? Baik. Atau catatan amalannya, atau orang yang beramal. Ini 3 perkara ikhwani fillah yang ditimbang dan datang dalil tentangnya. Nah, terkadang ditimbang amalan, terkadang datang dalil yang ditimbang adalah catatan amalan, sebagaimana dalam hadisnya apa? Bahwa yang ditimbang itu catatannya. Indak ya Talha. Taib. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis bitaqah yang ini juga menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang sangat besar. Ingat-ingat. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya orangnya juga terkadang ditimbang, apa dalilnya? Syahrul. Nah, hadis tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang betisnya tersingkap oleh angin, kemudian terlihat kecil dan sebagian sahabat mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya betis tersebut athqalu na'am fil mizan yaumal qiyamah min Uhud. Lebih berat di timbangan kala pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Nah, jadi 3 perkara itu ditimbang. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah mereka juga ditimbang amalan-amalannya? Indak Abu Zaid. Kesimpulan kemarin bagaimana?
sebagian ada yang ditimbang. Nah, yang ditimbang, nah, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sisi catatan amalan baik sama sekali tidak ada isinya. Nah, ini salah satu pendapat. Juga apa? Atau juga bisa dimaksudkan bahwasanya di sisi timbangan atau di daun timbangan yang akan diisi amalan-amalan baik itu berupa amalan-amalan baik secara hubungan muamalah dengan manusia, memberi makan dan seterusnya. Cuman hal itu semua tidak bernilai ketika dibandingkan dengan apa? Ridwan, dengan kekufuran yang mereka lakukan, sehingga jelas nah, kekufuran tersebut akan lebih berat. Dan kemarin juga telah kita lewati ya kawan, bahwasanya nah, tidak semua kaum mukminin pun tidak semuanya kemudian amalannya ditimbang. Siapa di antara mereka yang tidak memasuki tahapan penimbangan amalan? Apa Mujahid? Nah, yaitu kelompok atau golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka tidak mengalami tahapan mizan. Demikian pula yang tidak ditimbang amalannya adalah apa? Yang dimaksud dalam ayat, siapa mereka itu? Rifki? Ada firman Allah Subhanahu wa taala, yu'raful mujrimuna bisimahum. Yaitu mereka-mereka yang sudah ditandai, orang-orang mujrim telah diketahui dengan tanda-tanda mereka na'am sebagai penduduk neraka. Tapi mereka ini juga apa? Langsung masuk ke dalam neraka tanpa melalui tahapan timbangan, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa mimma dzakarahu asy-syaikh fi hawadits hadzal al-yawm al-'azim qawluhu wa tunsharu ad-dawawin wa hiya sahaiful a'mal. Dan di antara perkara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari kejadian-kejadian di hari yang agung ini, yaitu perkataan beliau, dan disebarlah catatan-catatan dawawin. Yang dimaksud adalah sahaiful a'mal, yaitu lembaran-lembaran catatan amalan, dibagikan kepada masing-masing pemiliknya. Ay as-sahaiful lati kutibat fiha a'malul ibad allati 'amiluha fid dunya wa katabaha 'alaihimul hafazah. Maksudnya yaitu lembaran-lembaran yang ditulis padanya amalan-amalan para hamba yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Dan telah ditulis oleh al-hafadhah. Yang dimaksud dengan al-hafadhah yaitu malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menulis amalan-amalan hamba. Yarhamukallah. Namanya al-hafadhah. Malaikat hafadhah yaitu apa? Malaikat penulis catatan amalan, yaitu malaikat yang ditugasi mencatat amalan-amalan hamba. Sebagaimana dalam surat Al-Infitar, bagaimana ayatnya had. Nah, kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Inna 'alaikum lahafizin. Sungguhnya atas kalian itu hafizin, yaitu
malaikat yang ditugasi untuk mencatat amalan-amalan. Mereka yang dikenal dengan malaikat al-hafadzah, dinamakan hafadzah karena menjaga amalan-amalan hamba, tidak ada yang terluput sedikit pun, tidak ada yang tercecer. Jadi jangan khawatir ada amalan kebaikan kemudian yang tidak diketahui manusia, jangan khawatir, karena tidak akan luput itu dari catatan malaikat. Qala li'annaha tudwa 'indal maut. Baik, dikarenakan catatan amalan tersebut tutwa. Apa makna tutwa? Ridwan. Baik. Dilipat. Jadi tawa. Dikarenakan catatan-catatan amalan dilipat ketika kematian. Karena kalau sudah datang kematian, ikhwani fillah, berarti catatan amalan sudah dilipat di situ, sudah berhenti, habis. Tinggal nanti dikembalikan lagi di hari kiamat, kecuali apabila di sana ada amalan-amalan dari dia yang terus mengalir, maka akan terus ditambahkan. Dan ini betapa beruntungnya orang yang sudah mati, yang asalnya catatan amalannya ditutup, naam dilipat, ternyata tetap masih ditambahkan catatan-catatan kebaikan tadi, dikarenakan dia memiliki amalan yang tidak terputus, baik itu ilmu yang bermanfaat ataupun anak soleh yang mendoakan atau sedekah yang jariyah, sedekah yang mengalir. Wa tunsharu ay tuftahu 'indal hisab liyaqifa kullu insanin 'ala sahifatihi, dan dibuka ketika datang waktu hisab, yaitu di saat penghisaban hamba-hamba dibuka kembali. Naam, dibagi-bagikan, disebar kepada pemiliknya masing-masing. Liyaqifa kullu insanin 'ala sahifatihi, agar masing-masing bisa mendapatkan lembarannya sendiri-sendiri, sehingga menemukan catatannya masing-masing. Faya'lama ma fiha, dan kemudian dia mengetahui apa-apa yang ada di dalamnya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Nah, disinilah manusia terbagi menjadi dua golongan, ya kawan. Fa akhidun kitabahu biyamini, maka manusia terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya, wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi, dan golongan yang kedua yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Karena apa? Di hari kiamat kala, ikhwani fillah, yaitu apa? Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Hanya ada dua golongan ini. Syaqi, orang-orang yang celaka, dan sa'id, orang-orang yang berbahagia. Hadza fihi bayanu kaifiyati akhdhin nasi li suhufihim kama jaa dzalika fil Qur'anil Karim. Ini padanya penjelasan bagaimana cara manusia mengambil lembaran-lembaran mereka. Kama jaa dzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana datang yang demikian itu dalam Al-Qur'anul Karim. Naam, apa di antaranya indak Hudzaifah, yang menunjukkan bahwasanya ada golongan yang mengambil catatan dengan tangan kanan. Naam, taib. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang lainnya, Maulana, yang menunjukkan dengan tangan kiri atau dari belakang punggungnya,
Bi yaminih atau bi shimalih? Bi shimalih. Nah, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yang mengambil dengan tangan kirinya. Yang mengambil dari belakang mereka, Abu Abdillah. Nah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Nah, ini 3 kondisi disebutkan dalam Al-Quran, tapi nah, kalau dipahami ya khanifillah, maka kembali kepada 2 jenis, yaitu wa huwa ala naw'ain, dikatakan oleh Syekh akhidun kitabahu biyaminih wa huwal mu'min, yang mengambil catatan amalannya dengan tangan kanannya itulah orang yang beriman. Wa akhidun kitabahu bishimalihi aw min wara'i dhahri wa huwal kafir, dan yang mengambil catatan amalan dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya maka itulah orang kafir. Bi an tulwa yaduhul yusra min wara'i dhahri, dengan diceneng, tayyib, ditarik tangannya yang kiri dari belakang punggungnya, dalam artian dia mengambil dengan tangan kiri ke arah belakang punggungnya. Wa yu'ta kitabahu biha, dan diberikan catatan amalannya dengan kondisi tersebut. Kama ja'atil ayatu bihada wa hada, sebagaimana telah datang ayat-ayat menyebutkan tentang ini, yaitu pemberian dengan tangan kanan, dan juga datang ayat yang menyebutkan pemberian dari arah belakang mereka. Berarti apa? Digabungkan dengan tangan kiri, pemberian dengan tangan kiri sekaligus dari arah belakang. Wala munafah bainahuma, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Kenapa? Li'annal kafira tughallu yumnahu ila unuqih, dikarenakan orang kafir tangan kanannya ikhwani fillah diikat ke lehernya. Nah, tayyib khuduhu wa ghulluh, dalam apa? Dalam surat Al-Haqqah. Ambil mereka dan ikat. Karena yang diikat adalah tangan kanannya diikat ke mana? Ke lehernya. Kemudian wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahri fayakhudhu biha kitabah, dan tangan kirinya dijadikan berada di belakang punggung mereka, dikebelakangkan, kemudian baru dia mengambil catatannya dalam keadaan demikian menggunakan tangan kiri. Nasallallahu al-afiyah. Tsumma sadalla Syekh biqaulihi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi al-ayah wa ta'irahu ma tara anhu min 'amalihi min khairin wa syarrin. Jadi setiap manusia yang telah kami kalungkan ta'irahu, yaitu apa saja yang tayyib muncul darinya berupa amalan-amalan yang dicatat di situ berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi mudahnya, yaitu setiap manusia telah kami kalungkan catatan-catatan amalannya di lehernya. Fi unuqi ayyulzamu bih wa yujaza bih la mahida lahu anhu fa huwa lazimun lahu luzumal qiladati fil unuq. Ini maksudnya. Maksudnya yaitu betul-betul diharuskan dan mesti akan dibalas. Tidak akan mungkin dia bisa berkelit darinya. Maka keadaan balasan yang mesti akan didapat sesuai dengan amalan yang dia lakukan, ikhwani fillah, maka keharusan ini seperti Seperti menempelnya suatu kalung di leher. Dalam artian kalung menempel di leher.
Naam. Baik. Sebagaimana juga amalan-amalan yang dulu dia lakukan itu mesti akan mendapatkan balasannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat catatan amalan yang akan dia dapati dalam keadaan terbuka, tinggal membaca. Ay najma'u lahu 'amalahu kullahu fi kitabin yu'tahu yaumal qiyamah, kami kumpulkan baginya semua amalan dia dalam satu kitab catatan amalan yang akan diberikan kelak di hari kiamat. Imma biyaminihi in kana sa'idan aw bishimalihi in kana syaqiyya. Kemungkinannya dia akan mengambil dengan tangan kanannya jika dia orang yang berbahagia, beruntung, atau mengambil dengan tangan kirinya apabila dia adalah orang yang celaka. Mansyura, apa makna mansyura? Ay maftuhan yaqra'uhu huwa wa ghairuh. Dalam keadaan terbuka dia akan membacanya ataupun yang lainnya membacanya. Wa inna ma qala subhanahu yalqahu mansyura ta'jilan lil busyra bil hasanah wat taubih 'ala sayyi'ah. Hanyalah Allah katakan di sini dia mendapati kitabnya itu apa, mansyurat, dalam keadaan terbuka. Ya. Memberikan atau diberikan sudah dalam kondisi terbuka. Kenapa? Untuk memberi kabar gembira secara segera bagi orang yang mendapatkan apa? Kabar gembira dengan kebaikan. Dan apa? Untuk menyegerakan celaan bagi apa? Orang-orang yang memenuhi amalan, catatan amalannya dengan kejelekan. Ini maksud ta'jilan lil busyra bil hasanah wa taubih 'ala sayyi'ah. Iqra' kitabak, diperintahkan kepadanya, aina qulu lahu dzalik, kami katakan kepadanya, bacalah kitab catatan amalan. Fa yaqra'u dzalikal kitab man kana qari'an wa man lam yakun qari'an, maka dia pun akan membaca kitab tersebut, baik dia itu dulunya di dunia adalah orang yang bisa baca tulis ataupun yang dulunya di dunia bukan orang yang bisa baca tulis. Yaitu walaupun di dunia tidak bisa baca tulis, buta huruf, tapi mesti saat itu mampu membaca. Naam. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba, ay hasiba. Cukup dengan dirimu sendiri pada hari ini sebagai apa? Sebagai penghitung. Kamu hitung sendiri. Wa huwa mansubun 'ala tamyiz, dinasabkan sebagai tamyiz. Wa hadza a'dhamul 'adli haitsu ja'alahu hasiba nafsi, dan ini seagung-agung keadilan di mana Allah jadikan dia sebagai penghitung catatan amalannya sendiri. Liyara jami'a amalih, untuk dia melihat semua amalan-amalan dia, la yunkiru minhu syai'a, dan dia tidak mengingkari sedikit pun dari catatan tersebut. Qala wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbata i'ta'i kulli insanin sahifata amalih yaumal qiyamah yaqra'uha bi nafsihi wa yattali'u 'alaiha huwa la biwasitati ghairihi. Intinya pendalilan dari ayat yaitu bahwasanya pada ayat tersebut terdapat penetapan pemberian setiap manusia catatan amalannya masing-masing pada hari kiamat, dan dia akan membacanya sendiri. Tidak dibacakan, dibaca sendiri. Dan dia melihat catatan itu sendiri, tidak dengan perantara yang lain. Untuk apa? Menunjukkan keadilan, bahwasanya tidak ada manipulasi padanya. Nah, ini jelas. Nah, berhubungan dengan apa? Dibagikannya ikhwanifillah catatan-catatan amalan. Dan manusia bagaimana menerimanya? Nah, diingat-ingat dalilnya tadi. Dan yang menunjukkan bahwasanya kitab tersebut tidak meninggalkan sedikit pun dari amalan-amalan kita, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Ini ditambahkan untuk betul-betul kita berhati-hati jangan sampai tertulis padanya akhwanifillah yang buruk-buruk saja. Dan juga agar kita betul-betul berusaha untuk ikhlas dan tidak merasa khawatir ada kebaikan-kebaikan yang tercecer. Tidak ada satu kebaikan pun yang tercecer sehingga butuh untuk diberitahu.
ini sedang di Masjidil Haram, khawatir tidak ada yang tahu, akhirnya harus selfie. Di foto saya di Masjidil Haram. Khawatir tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Mesti akan apa? Dicatat. Wa mudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Maka diletakkanlah kitab sehingga orang-orang mujrim tersebut melihat kitabnya masing-masing dalam keadaan sangat takut tentang apa yang ada di dalamnya, karena isinya amalan-amalan buruk, dan mengatakan, oh betapa celakanya kitab apa ini yang tidak meninggalkan satu perkara kecil pun, tidak pula meninggalkan perkara-perkara yang besar kecuali menghitungnya, kecuali dicatat, ditulis. Wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati apa saja yang mereka amalkan dulu ada di situ, dan Allah tidak menzalimimu sedikit pun. Dan Allah tidak menzalimi siapapun dari kalangan hamba-hambanya. Ini ayat diingat-ingat akhwanillah yang menegaskan bahwasanya kitab tersebut kitab yang sangat detail. Barakallahu fiikum. Sehingga persiapkan akhwanillah sebelum datang hari-hari tersebut. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan untuk apa? Kita muhasabah banyak-banyak. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab kelak di hari kiamat. Sebab apa? Kalau kita menghisab diri kita saat ini, yaitu menghitung-hitung, kita akan mampu untuk memperbaiki seandainya mendapati keburukan-keburukan, dan itu pasti. Tapi kalau sudah dihisab kelak di hari kiamat, bagaimana kita memperbaikinya? Nasallallahu al-afiyata wassalamah walhamdulillahi rabbil alamin.